kita harus menghormati apa yang telah leluhur kita bangun untuk PSHT, karena PSHT ini tidak akan hancur kalau tidak didobrak oleh orang-orang yang ingin merusak PSHT dari dalam. Pencaksilat sebagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencaksilat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam olahraga. Oke, baik saudara-saudaraku semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan hak merek yang ada di Persaudaraan Setia-Hati Trate. Bahwa kita tahu konflik yang semakin memanas ini, meskipun sudah perlu dilaksanakan 2021 kemarin, tapi gejolak-gejolak konflik yang baru semakin meningkat seperti itu. Terkait dengan hak merek di Persaudaraan Setia-Hati Trate yang kita banggakan ini, bahwa hak merek yang digugat oleh Mas Taufik pada di Pengadilan Hak Asasi Manusia itu sudah ditolak. Nah, ya monggo dulur-dulur semuanya, saudara-saudara semuanya, kita kembali dengan kerendahan hati dan kesadaran hati. Kita harus menyadari bahwa pusat Persaudaraan Setia-Hati Trate hanya ada di Madiun. Maka oleh karena itu kita harus merangkul, bergandengan kembali. Kita sudahilah dulur-dulur semuanya konflik-konflik ini. Kita tidak usah menggugat dan apalah yang lainnya. Kita bersatu kembali, kita merangkul kembali, karena kalau kita bergandengan tangan maka itu akan indah. Seperti yang disampaikan oleh Mas Imam, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam PSHT atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam PSHT itu harus kita selesaikan dengan cara musyawarah, tidak usah dengan melibatkan hukum-hukum negara, karena itu sifatnya terlalu publik. Nah, yang umum gimana? Kita musyawarahkan, apapun keputusan hasil musyawarah tersebut kita harus terima. Nah, oleh karena itu kita harus sadar diri bahwa leluhur-leluhur kita ada di Madiun, dan kita harus menghormati apa yang telah leluhur kita bangun untuk PSHT, karena PSHT ini tidak akan hancur kalau tidak didobrak oleh orang-orang yang ingin merusak PSHT dari dalam. Seperti itu. Mungkin karena hanya itu, kita simak video berikut atas pernyataan dari pengacara Persaudaraan Setia-Hati Trate Pusat Madiun. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam persaudaraan. Trate Jaya. Saudara, perlu saya sampaikan ada kabar gembira yang hari ini untuk kita semua, di mana kasasi gugatan merek dari Mas Taufik ya selaku yang mendapat sebagai ketua umum itu sudah turun dan hasilnya adalah ditolak. Dengan demikian maka ini sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan oleh pemilik merek atas apa yang menjadi haknya. Untuk itu kami akan melaksanakan itu, dan saya berharap saudara-saudara yang ada di seluruh dunia, warga Trate, mari ya kembali ke rumah besar kita. Logo merek yang dipakai itu adalah milik Trate Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Mojoko dan Mas Ediantoro selaku Ketua Dewan Pusat. Itu saudara, prolog yang saya sampaikan. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa permasalahan dengan kelompok yang diketuai oleh Mas Taufik pada hakikatnya sudah selesai, sudah final. Ya tinggal
masalah kecilnya ini yang akan kita selesaikan. Organisasi Sejahtera yang sah adalah yang diketuai oleh Mas Murjoko. Ya. Perlu diketahui bahwa gugatan yang ditolak itu tidak hanya soal nama dan logo PSHT saja di kelas 41, tetapi juga termasuk nama dari perkumpulan mereka. Itu juga ditolak, sehingga mereka tidak boleh memakai nama Persaudaraan Sejati Trate untuk perkumpulan apapun yang mereka pakai. Ini ya, barangkali mereka kemarin masih menduga-duga bahwa ini hanya soal kelas 41 saja, kelas yang lain mereka bisa pakai, itu salah. Terkait mereka menerima pengalihan merek PSHT plus lukisan dari sebuah badan hukum PSHT 1922 yang diketuai Pak Bagio TA. Dulur, saya kasih tahu, okay? PSHT 1922 itu sudah dibatalkan oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum PSHT waktu itu sebelum diganti. Putusannya ingkrah tahun 2018. Bagaimana mungkin sebuah badan hukum yang sudah tidak ada bisa mendaftarkan sebuah merek pada tahun 2019? Dan bagaimana mungkin badan hukum yang sudah tidak ada bisa mengalihkan haknya kepada badan hukum lain di tahun 2020?